mimpi dan asa, menembus batas, membangun cahaya, bukan sekadar langkah biasa. Pagi yang cerah menyambut para siswa SMP Telkom Makassar. Dengan senyum ramah, beberapa guru berdiri di gerbang, menyambut satu persatu siswa yang datang. Kehangatan ini menjadi tradisi harian yang membangun kedekatan antara guru dan murid di sekolah berbasis teknologi ini. Interaksi hangat ini bukan hanya sekedar formalitas, ini adalah bagian dari nilai-nilai yang ditanamkan, rasa hormat, kedisiplinan, dan kebersamaan. Fondasi untuk mencetak generasi digital yang berkarakter. Memasuki lingkungan sekolah, kita langsung disuguhkan pemandangan yang berbeda. Fasilitas berbasis teknologi mendukung setiap aktivitas belajar, mulai dari smartboard di ruang kelas hingga laboratorium komputer berteknologi tinggi yang siap membekali siswa dengan keterampilan abad 21. Belajar di SMP Telkom Makassar berarti memadukan teknologi dengan kreativitas. Para siswa diajak aktif mencari informasi, berdiskusi, dan mempresentasikan ide-ide mereka menggunakan perangkat digital yang terintegrasi dalam kurikulum. Tidak hanya fokus pada akademik, sekolah ini juga memperhatikan pentingnya kebugaran. Setiap pekan, siswa mengikuti kegiatan senam bersama. Kegiatan ini bertujuan menjaga kesehatan fisik sekaligus mempererat kekompakan. Lapangan futsal menjadi tempat lain di mana semangat sportivitas dibangun lewat kegiatan ekstrakurikuler. Siswa dilatih untuk berkompetisi secara sehat, belajar kerjasama tim, dan menanamkan semangat pantang menyerah. Bagi yang memiliki minat di bidang seni, SMP Telkom Makassar membuka ruang lebar dari klub lukis, tari, hingga musik modern. Semua siswa didorong untuk menggali potensi seni mereka dan mengekspresikan kreativitas tanpa batas. Tak kalah penting, pembentukan karakter spiritual juga mendapat perhatian besar. Melalui kegiatan keagamaan rutin, siswa diajarkan nilai moral, rasa syukur, dan toleransi yang menjadi dasar penting dalam kehidupan mereka. Di sela kesibukan, para guru juga aktif menjadi mentor. Mereka membimbing siswa, mendengarkan aspirasi, serta memberi motivasi. Membentuk lingkungan belajar yang sportif dan penuh perhatian. Bukan hanya sekolah biasa, ini adalah tempat di mana teknologi karakter dan kreativitas tumbuh berdampingan, menciptakan generasi muda yang siap menghadapi masa depan dengan percaya diri dan semangat juang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah berada salah seorang guru berprestasi dan berdedikasi di bidang teknologi, khususnya robotika, bersama Ibu Nurul Istiqomah Kalbi Eskom. Oke, baik. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, selamat pagi, Bu. Resep sehat ala Ibu Istiqomah apa ini? Resep sehat ala saya, jadi selalu tidur tepat waktu, kemudian makan dengan teratur tentu saja. Iya, itu akan mempengaruhi tentu bagaimana proses belajar siswa. Iya, betul sekali. Oke, Bu, untuk pertanyaan kali ini, Ibu sebagai seorang guru yang aktif dalam bidang teknologi, tentu telah banyak membimbing siswa untuk meraih prestasinya dan mengikuti berbagai kompetisi. Seperti apa peran Ibu untuk siswa dalam ikut ajang kompetisi ini dalam berbagai prestasi? Oke, jadi alhamdulillah anak-anak kami itu telah banyak menorehkan prestasi di bidang IT. Muatan IT ini alhamdulillahnya itu sudah ada
mata pelajarannya memang Bu. Jadi ada mata pelajaran yaitu programming dan juga desain animasi. Selain itu juga ada ekskulnya, jadi ekskul robotik. Jadi mereka di situ diwadahi untuk belajar muatan IT. Kemudian seperti baru-baru ini anak kami berhasil untuk meraih juara 1 di bidang lomba line follower dan juga produk sains. Jika produk sainsnya itu mereka dapatkan di Expo Smart yang diadakan di Alpitian baru-baru ini. Jadi mereka membuat mulai dari mereka mencari ide, kemudian permasalahan apa sih yang ada di lingkungan masyarakat untuk mereka carikan solusi dan menerapkan IT di dalamnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kebetulan waktu itu mereka bikin tempat sampah, pemilah sampah otomatis. Jadi cara kerjanya itu nanti mereka alatnya itu akan mengklasifikasikan sampah berdasarkan jenisnya, sehingga untuk pengolahan sampah itu bisa lebih mudah dan lebih efisien seperti itu. Untuk mengikuti anak-anak dalam berbagai bidang prestasi, khususnya di bidang teknologi ini tentu ada dampak positif. Seperti apa yang dirasakan siswa Ibu sendiri, baik itu dalam perkembangan karakternya maupun teknisnya sendiri? Oke, jadi saya memperhatikan bahwasanya anak-anak kami, terkhusus mereka yang sudah mengikuti lomba, mereka itu cenderung memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan terdorong lagi untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi, dan merasa bahwasanya ini bidangku gitu. Jadi mereka itu bisa termotivasi untuk membuat berbagai inovasi yang lebih mutakhir lagi ke depannya. Jadi motivasi belajarnya itu lebih meningkat Bu. Begitupun juga percaya dirinya dan lebih aware dengan lingkungannya, seperti itu Bu. Menurut pengalaman Ibu nih, bagaimana keterampilan belajar siswa khususnya di bidang robotika ini bisa mengembangkan potensi mereka sendiri? Oke, baik. Jadi untuk Mapel IT sendiri itu perlu kita ketahui bersama dan perlu kita sadari bahwasanya Mapel IT itu bukan hanya mereka yang mengambil jurusan IT, tetapi semua harus belajar IT. Khusus di SMP ini ya? Khusus dia mulai dari sedasar-dasarnya Bu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di luar itu, mereka dari sejak dini itu sudah diajarkan IT. Kenapa jangan sampai kita hanya menjadi penikmat saja, tidak berkontribusi dalam peningkatan teknologi. Jangan sampai kita cuma jadi konsumen saja. Jadi itu sangat penting ya Bu, seperti itu. Kemampuan siswa itu berbeda-beda, cara memahami pun berbeda-beda. Mungkin ada trik atau metode sendiri yang Ibu gagas dalam pembelajaran ini, bagaimana mengatasi siswa dalam menghadapi kemampuan mereka yang berbeda? Oke, kalau dari segi kemampuan saya rasa semua siswa itu pada dasarnya memiliki kemampuan. Kenapa? Karena untuk belajar IT itu basicnya mereka adalah logika. Kita kan manusia itu berlogika, jadi semua anak-anak itu memiliki potensi untuk bisa ahli di bidang IT. Namun yang jelas itu mereka memiliki niat dan juga ketertarikan. Makanya dari awal belajaran saya masuk kelas, di pertemuan pertama yang saya perlihatkan kepada mereka adalah video yang bisa memantik mereka dan membuat mereka aware begitu bahwasanya di luar sana itu IT itu sangat berkembang ya, sangat dibutuhkan. Kemudian kalau kita tidak belajar IT itu sangat merugikan untuk kita. Menjadi ketinggalan. Iya, menjadi ketinggalan. Padahal kita kan anak muda itu seharusnya jadi up to date ya, upgrade juga. Iya, jadi kalau kita tidak update IT, jadi konsumen saja, itu sangat merugi lah orangnya. Ya, seperti itu. Sekarang ini kecerdasan buatan sudah di kalangan pendidikan ya, khususnya teknologi. Bagaimana Ibu sendiri mengatasi belajar dengan robotika ini dengan adanya perkembangan AI ya, kecerdasan buatan?
Oke, jadi AI itu merupakan juga salah satu produk teknologi, oke, yang diciptakan juga oleh manusia, Iya. ya, oleh manusia. Maka dari itu, saya selalu menyampaikan kepada siswa saya, jangan terlalu tergantung dengan teknologi, dan jangan menganggap bahwasanya teknologi itu tidak pernah salah. Yang buat teknologi itu kan kita manusia, jadi tidak ada batasan di sini. Jadi saya selalu mendorong anak-anak untuk selalu belajar lebih lagi, mengembangkan dan berinovasi seperti itu. Kalau bisa dimanfaatkan teknologinya, tetapi jangan bergantung di situ. Oke, jadi potensi kita sebagai manusia itu tetap ada. Jangan hanya bergantung pada Google, kemudian AI seperti itu. Seperti itu. Lalu apa ada dampak positif dan negatif dari pengaruh dari kecerdasan buatan ini dalam proses belajar ibu sendiri? Oke. Ke siswa khususnya. Kalau menurut saya, kecerdasan buatan atau AI itu memiliki ibarat pisau berbilah dua, jadi ada dampak positif dan negatifnya. Jadi yang paling saya rasakan itu anak-anak sedikit-sedikit pakai ChatGPT, pakai AI seperti itu. Jadi mereka kemampuan bernalarnya mereka, kemampuan berpikirnya mereka itu jadi istilahnya tidak terasa, tidak terasa dengan baik. Jadi kalau misalnya kita kasih soal studi kasus, mereka itu jadi bingung seperti itu. Kenapa? Karena sudah bergantung dengan ChatGPT, AI, menjawab pertanyaan-pertanyaan mulai dari tingkat kesulitan yang biasa saya itulah menjadi mungkin dampak tantangan juga untuk siswa kita. Sekarang teknologi berkembang dengan cepat ya Bu, termasuk dalam bidang robotika. Bagaimana cara menyelesaikan kurikulum ini agar tetap relevan dengan bidang pendidikan khususnya di robotika? Oke. Jadi robotika ataupun teknologi itu Bu sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan zaman, kebutuhan masyarakat. Jadi saya biasanya untuk proyek-proyeknya itu yang pertama mungkin karena kalau anak-anak belajar IT itu biasanya mereka terpikir oh IT itu susah, program itu susah, kabel-kabel itu cuma pekerjaan kayak tukang-tukang kayak gitu kan Bu. Nah, jadi yang pertama yang saya lakukan itu adalah memberikan dulu pemahaman kepada mereka. Setelah itu saya menyediakan berbagai perangkat kayak misalnya modul bagi mereka yang suka membaca, kemudian video juga seperti itu, ataupun saya juga dampingi dengan penjelasan langsung dan praktik di kelas. Seperti itu Bu. Dan kemudian saya untuk mengasah kemampuan berpikirnya mereka, saya biasanya memberikan studi kasus. Studi kasus seperti apa itu? Kayak semisal mereka kan sudah belajar komponen satu-satu, misalnya sudah belajar relay, sudah belajar sensor-sensor, microcontroller sudah oke. Jadi satuannya sudah oke. Nah, bagaimana sekarang kita menyatukan controller tersebut, sensor dan aktuator itu menjadi satu produk yang dapat menyelesaikan masalah di lingkungan. Nah, ambil isu misalnya banjir. Nah, kalau banjir itu kan biasanya jalanan tergenang. Nah, bagaimana kira-kira kita manfaatkan teknologi IT ini supaya bisa mengatasi masalah di masyarakat? Oh, ternyata kita bisa bikin mereka bikin ini jembatan yang kalau misalnya ketinggian air itu meningkat, maka jembatannya itu juga akan naik, kayak gitu. Kemudian ada juga yang Bu, kalau saya ini Bu, kalau pulang malam sama orang tua biasa setengah mati cari kunci di mana. Oh, jadi sekarang pakai buat sistem pengunci pintu otomatis berbasis fingerprint. Seperti itu dan banyak lagi sih Bu ya. Baik, terima kasih Bu atas wawancara kita hari ini, luar biasa, sangat berinspiratif bagi kita di kalangan pendidikan khususnya di bidang teknologi. Saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Fikria SDS. Beliau adalah guru desain grafis di SMP Telkom Makassar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik, Bu. Tentang desain grafis. Desain grafis ini adalah bidang yang sangat kreatif dan tentunya erat kaitannya dengan teknologi. Bagaimana memotivasi siswa untuk belajar desain grafis di sekolah ini? Kalau terkait motivasi peserta didik untuk belajar desain grafis, nah waktu sebenarnya sebelum anak-anak masuk di sini, Ya. mereka sudah tertarik dengan desain animasi karena lingkungannya itu tidak lepas dari desain grafis. Ya. Nah, di semester 1 kelas 7 saya memberikan gambaran kepada peserta didik terhadap materi-materi yang akan dipelajari dari kelas 7, 8, dan 9. Nah, saya jelaskan di kelas 7 kita belajar dasar-dasar desain grafis, prinsip-prinsip desain grafis, kemudian bagaimana belajar warna, teori-teori tipografi, dan lain sebagainya. Kemudian di kelas 8 kita mulai belajar animasi. Ya, saya berikan gambaran, nanti di kelas 8 kita belajar animasi. Kemudian di kelas 9 belajar desain aplikasi UI UX. Nah, jadi di situ anak-anak mulai termotivasi. Wah, ternyata kita akan belajar seperti ini. Iya, betul. Baik, setiap siswa tentunya memiliki potensi yang berbeda dalam desain grafis. Apakah ada metode atau pendekatan kepada siswa dengan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda? Baik itu dari gaya belajar visual, kinestetik, dan auditory. Setiap peserta didik pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, dan itu sangat mempengaruhi gaya motivasi belajar mereka, bagaimana cara mereka memahami materi. Jadi cara saya mengakomodir gaya belajar anak-anak itu, saya memberikan sebuah pendekatan yang bisa memfasilitasi kebutuhan mereka. Contohnya misalnya pada saat belajar itu saya ada LKPD, namanya LKPD Mission Art. Nah, di LKPD Mission Art yang pernah saya buat itu, di situ kan biasanya kalau LKPD itu hanya ini ya, Bunda, kertas ya. Nah, di situ bisa di-scan, Bunda. Oh ya, pakai barcode. Iya, barcode, dan barcode-nya dalam bentuk gambar. Oh iya, jadi kita bisa pakai aplikasi Artify. Nah, pada saat kita scan di situ muncul animasi. Ya. Ada juga beberapa materi saya siapkan barcode-nya tersedia untuk tutorial, video tutorial. Jadi anak-anak yang gaya belajar audio visual bisa melihat video. Anak-anak yang kinestetik, di sini karena mission art, jadi ada misi yang harus diselesaikan. Seperti apa itu? Seperti misalnya misi utamanya itu anak-anak menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi anak-anak termotivasi setiap misi, ada 4 misi misalnya di misi individu ini. Misalnya yang pertama, anak-anak menganalisis dulu masalah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, jadi pada saat mereka menyelesaikan misi, saya memberikan stiker. Ya, jadi itu mereka termotivasi. Iya, betul. Jadi ada misi yang harus kita selesaikan ini supaya dapat stiker. Mengerjakan teknik dasar desain atau tentu membutuhkan pendekatan yang menarik agar siswa tidak merasa kesulitan. Bagaimana cara Ibu membuat pembelajaran misalnya seperti pengenalan tentang warna, komposisi, ataupun tipografi untuk menjadi lebih menyenangkan dan bisa diaplikatifkan. Betul. Jadi ini materi yang sangat dasar ya, Bunda ya. Jadi sangat perlu didalami kepada peserta didik. Jadi biasanya saya menggunakan metode gamifikasi ya. Oh ya. Jadi saya pernah buat games kepada peserta didik menyusun poster. Jadi saya siapkan elemen-elemennya, saya gunting-gunting pakai kertas, ada gambar, kemudian ada teks, terus di situ anak-anak saya bagi per tim. Nah, jadi itu kertas-kertasnya saya simpan di depan, saya susun berjejer, kemudian setiap anggota nanti perwakilan mengambil ini secara
berlomba-lomba mengambil Kertas itu kertas ya. ya. Tapi saya berikan dulu ini temanya kepada setiap kelompok karena temanya berbeda-beda Ya. dan elemen-elemen yang ada di depan ini teracak. Yap. Ya, jadi itu juga sebagai tantangan dan menjadi motivasi juga untuk anak kinestetik untuk lebih semangat. Tapi pada dasarnya sebenarnya saya pernah baca audiovisual, kinestetik dan satu apa lagi? Auditory. Ya, betul. Nah, ini sebenarnya tidak selamanya anak audio ini belajarnya audio, tapi dia juga kadang kinestetik. Iya, suka yang visual juga. Mungkin tergantung dari materi, Bu ya. Betul, Bunda. Jadi saya selalu ini mengkolaborasikan semua ini gaya belajarnya. Ya, jadi dalam bentuk games mereka bisa saling jadi tidak monoton berbagi, untuk siswa yang gaya belajarnya kinestetik harus di kinestetik terus audio maupun visual ya. Mengevaluasi desain siswa, aspek apa yang menjadi fokus utama? Apakah lebih menitik beratkan pada estetika atau kreativitas atau fungsi desain? Saya lebih menekankan kepada kebermaknaan dari sebuah karya itu. Bagaimana karya itu bisa bermanfaat untuk orang yang melihat. Jadi ada dampak yang orang bisa rasakan pada saat melihat karyanya. Contohnya misalnya karya animasi. Apakah animasi yang kita buat itu bermanfaat untuk orang ketika orang melihat. Nah, selain dari situ saya juga kadang memperhatikan yang prinsip-prinsip desain, ilustrasi, kemudian teksnya, karena biasa anak-anak kalau kerja project itu kan ada setiap prosesnya, Bunda ya. Jadi tidak selesai dalam satu hari. Nah, jadi setiap pertemuan saya kadang melakukan evaluasi di bagian mana yang perlu diperbaiki. Jadi nanti anak-anak bisa perbaiki di pertemuan selanjutnya. Untuk menyempurnakan. Di era teknologi yang tentunya terus berkembang ini, tentu ada tantangan tersendiri dalam membimbing siswa. Itu menciptakan desain yang mungkin sesuai dengan tren saat ini, Bu ya. Tentunya ada saja hambatan yang mungkin biasa Ibu alami sendiri untuk menghadapi bagaimana proses belajar siswa di kelas. Seperti apa hambatan yang sering dihadapi dalam proses pembelajaran tersebut? Setiap anak kan itu punya keunikan masing-masing, punya karakternya masing-masing, dan di desain itu ada materi ilustrasi dan animasi. Kadang anak-anak ada yang tidak bisa menggambar dan kita tidak bisa paksa dia untuk bisa menggambar. Ya, karena setiap anak pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Guru tinggal membimbing mereka menemukan kodratnya, apa yang sudah mereka miliki. Jadi cara saya untuk mengajar anak ini supaya mereka bisa mengerjakan tugas menggambar, ada namanya teknik tracing ya. Teknik tracing, kalau di animasi namanya rotoskop. Seperti apa itu, Ibu? Jadi di rotoskop itu ada teknik menciplak video yang sudah kita buat sendiri. Ya, jadi misalnya anak-anak membuat video tangan, tangan kontennya misalnya tentang masalah yang ada di lingkungan sekitar. Kadang anak-anak ini kemarin menarik juga, diambil tentang kecanduan gadget. Bermain game. Jadi anak-anak yang tidak tahu menggambar, dia video tangan temannya sedang main game. Jadi mereka buat sekitar 2-3 detik, karena dalam satu frame itu kalau animasi stop motion, kalau standarnya biasa pakai 12 frame. Jadi 1 detik ada 12 gambar. Wah. jadi anak-anak tertarik lagi ya. Jadi biasa anak-anak bilang, "Miss, susah banyak itu yang harus digambar." Kalau 30 detik yang harus kita buat. Jadi tekniknya cukup buat 2-3 detik saja, jadi minimal 24 frame yang kita gambar. Jadi video yang sudah dibuat tadi, video langsung anak-anak impor ke aplikasi namanya Flipaclip. Jadi nanti otomatis akan tergenerate, terpecah-pecah menjadi gambar per gambar. Jadi anak-anak tracing gambar tangannya sendiri yang bermain game itu. Keren sekali ya, Bu. Iya. Jadi nanti di looping pada saat sudah di save 2 detik sampai 3 detik, kan pesannya enggak sampai ya Bunda ya kalau hanya 3 detik saja, 2 detik. Jadi solusi yang kedua, silakan masukkan di aplikasi CapCut misalnya.
Jadi anak-anak looping duplikat itu animasi yang sudah dibuat, kemudian tambahkan audio. Ya. Audio yang bisa memberikan Efek pesan suara. edukatif kepada audiens Ya. terhadap bagaimana sih sikap kita seharusnya menanggapi kecanduan gadget itu. Jadi solusinya ada di sini. Sudah pernah siswa mengikuti ajang kompetisi dan seperti apa itu dalam mengikuti lomba? Apakah sudah pernah meraih juara kah? Seperti apa lombanya? Pernah Bunda, jadi terkait lomba-lomba, biasa anak-anak yang tanya sama saya, Miss ada lomba lagi enggak? Jadi anak-anak yang mencari ya. Terus pernah juga dulu ada lomba FLS 2N, alhamdulillah bisa meraih juara 2 nasional pada saat itu. Oh iya, luar biasa. Baik Ibu, terima kasih atas bincang kita hari ini, luar biasa. Telah memberikan siswa kita ilmu yang luar biasa untuk perkembangan teknologi kita. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bunda. Kami anak bangsa, penuh mimpi dan asa, menembus batas, membangun cahaya, bukan sekadar langkah biasa. Kami pejuang, kami takkan lelah. Di ruang kebijakan kami bersuara, merangkai aturan, membangun rencana, agar ilmu tak sekadar kata, tapi nyata bagi semua. Kami pejuang pendidikan, menyala